menjadi sangat relevan karena dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara berbagai unsur musik yang saling berinteraksi untuk membentuk sebuah karya. Komposisi musik yaitu ketika unsur-unsur ini saling terkait akan menciptakan komponen-komponen tambahan dalam serangkaian musik yang lebih luas yang kita kenal sebagai struktur musik. Komponen-komponen ini mencakup motif, tema, frasa, dan hadis yang secara bersama-sama membentuk landasan yang kuat dalam karya musik. 1. Motif. Motif adalah sekelompok nada-nada linier yang tidak terlalu panjang dan desain atas dasar figur ritmis dan atau melodi tertentu. Motif merupakan struktur lagu yang paling kecil dan mengandung unsur musikal. Sebuah motif biasanya diulang-ulang. Motif menjadi elemen dasar yang memberikan hentikan dan keberlanjutan dalam sebuah karya musik. Motif dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut ini. A. Motif independen. Motif independen adalah unit kecil yang terisolasi dan di dalamnya telah memiliki suatu ide musikal yang lengkap. B. Motif independen. Motif dependen adalah suatu motif yang digunakan bersama dengan materi lain dalam rangka melengkapi suatu ide musikal yang panjangnya setara dengan frase. C. Motif turunan. Motif turunan adalah motif yang diturunkan dari tema sebelumnya atau kadang-kadang menginspirasi kedatangan tema setelahnya. Motif turunan ini banyak dijumpai dalam karya besar simfoni. Motif turunan diproduksi melalui proses fragmentasi yang terjadi dari suatu porsi tema yang diekstrakkan untuk melakukan perluasan. Ada tiga ciri perlakuan motif yang sering dijumpai. Terlihat serupa namun sebenarnya berbeda. Repetisi adalah pengulangan suatu bagian atau potongan dalam suatu suara yang sama dan tingkat ketinggian suara yang sama. B. Sequence adalah pengulangan suatu bagian atau potongan dalam suara yang sama tetapi berbeda tingkat ketinggian suaranya. C. Imitasi atau imitatif. Imitatif adalah pengulangan suatu bagian atau potongan dari suara yang berbeda dalam ketentuan tingkat ketinggian, bisa sama ataupun berbeda. 2. Tema dalam konteks musik merupakan ide sentral yang mengandung unsur-unsur musikal utama dalam suatu komposisi. Tema tersebut memerlukan tahap pengembangan lebih lanjut sebelum mencapai keutuhan dalam suatu karya. Sebelum komposisi tidak terbatas pada suatu tema pokok saja. Sebaliknya dapat memiliki lebih dari satu tema yang masing-masing mengalami proses pengembangan. Proses ini yang memungkinkan terbentuknya suatu keseluruhan komposisi yang kompleks, di mana sebagian tema sering melengkapi dan memberikan definisi yang kaya pada pengalaman mendengarkan. Kalimat atau frasa dalam sebuah teks memiliki peran yang penting dalam menyusun dan mengenal tulisan. Seiring kalimat dan frasa yang diatur secara harmonis, sebuah komposisi tulisan menjadi lebih dinamis dan mudah dipahami. Kalimat atau frasa adalah sejumlah ruang irama, biasanya 8 atau 16 irama. Sebuah kalimat musik atau periode terdiri atas dua anak kalimat atau frasa, yaitu kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban. A. Kalimat jawaban merupakan awal kalimat atau sejumlah birama, biasanya birama 1-4 atau 1-8. Kalimat ini biasanya disebut frasa tanya atau frasa depan, karena biasanya berhenti dengan nada yang mengambang. Umumnya di dalam kalimat pertanyaan terdapat akord dominan. Contoh lagunya. Indonesia tanah airku, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Contoh lagu dari kalimat jawaban.
Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kalimat jawaban atau frase consequence merupakan bagian kedua. Biasanya dirama 5 sampai 8 atau 11 sampai 16. Kalimat ini biasa disebut frase jawaban atau frase belakang suatu kalimat dalam lagu. Kalimat jawaban umumnya jatuh di akor tonika. 4. Kadens. Kadens adalah bunyi nada rendah mengikuti nada tinggi yang ada sebelumnya. Secara umum, kadens memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penanda berakhirnya suatu frase atau suatu frase dan sebagai penanda memulainya sesuatu yang lain. Kadens dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu kadens autentik, laga, deskriptif, dan setengah. Kadens autentik. Kadens autentik memiliki karakteristik yang berat. Kadens autentik tidak hanya berfungsi sebagai mengakhiri satu kalimat, bagian atau seksi, tetapi juga dapat mengakhiri keseluruhan komposisi. Oleh karena itu, kadens autentik menggunakan susunan akor V1 akor V dalam hal ini mewakili setiap formasi dominan seperti V7 dan sebagiannya. Kadens autentik memiliki dua kategori sebagai berikut. 1. Kadens autentik sempurna. Kadens autentik sempurna terjadi jika akord trinada tampil di kedua suara luar, baik sopran maupun bas dari akord tonik. 2. Kadens autentik tak sempurna. Kadens autentik tak sempurna terjadi jika terms atau queen dari tonika hadir di suara luar seperti sopran dan bass atau terdapat di suara bass. B. Kadens belaga. Kadens belaga sering digunakan sebagai kadens final. Kadens belaga juga digunakan untuk menuntut keseluruhan karya musik yang menggunakan sistem modal, seperti musik abad pertengahan atau komposisi motet. Berikut ini contoh pergerakan kadens belaga. C. Kadens deseptif. Kadens deseptif adalah pergerakan akor yang menuju akor V atau dari akor V ke harmoni apapun yang tidak terduga kehadirannya. Jenis kadens intrusif yang cenderungan menipu pendengar mengharap akor berikutnya sebagai solusi yang lega, namun dalam kenyataannya menuju akor lain yang berada di luar dugaan pendengar. Berikut ini contoh kadens deseptif. D. Kadens setengah. Akor-akor kadens setengah biasanya bergerak dari akor apapun menuju ke akor 5. Meskipun begitu, dalam musik abad ke-19 dan ke-20, kadang-kadang kalimat musik berasal pada akor 2, 3, atau 4. Sehingga hal ini perlu dipertimbangkan sebagai kadens setengah. Kesimpulan, motif-motif kecil menjadi tema yang menarik. Tema ini kemudian dipecah menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Setiap kalimat diakhiri dengan kadens untuk memberikan rasa selesai. Pengulangan variasi dan kontras dari elemen-elemen ini menciptakan struktur yang menarik dan membuat musik terasa hidup. Kami di sini membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya Lilian Bagdan ingin bertanya, apakah ada contoh lagu anak-anak untuk kadens autentik sempurna dan tidak sempurna? Terima kasih. Saya Rizal izin menjawab pertanyaan dari Zain. Contoh lagu kadens autentik sempurna adalah Twinkle Twinkle Little Star atau Happy Birthday. Untuk contoh kadens autentik tidak sempurnanya nggak ada. Pertanyaan selanjutnya. Saya perkenalkan, nama saya Madinah Kuala Budi. Saya ingin bertanya, kapan kadens autentik tidak sempurna terjadi? Saya Rahmati izin menjawab pertanyaan dari Madinah. Nada tertinggi atau melodi dalam arti tonik adalah nada selain nada tonik atau kedua akor 5
terakhir. Silakan saya Aura Rahmanda. Pertanyaan saya, mengapa tema berpengaruh pada struktur musik? Terima kasih. Saya Firman izin menjawab pertanyaan dari Aura. Karena tema merupakan inti dari lagu yang mendasari lirik dan melodinya. Sekian dari kami.